jumpa lagi di channel Indobot TV. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan headphone. Fanbot pasti sudah tidak asing kan dengan teknologi satu ini? Saat ini headphone sudah banyak digunakan di mana-mana. Entah untuk mendengarkan musik, menonton live streaming, melakukan panggilan suara atau video, atau lainnya. Kapanpun dan dimanapun, bahkan tanpa harus takut mengganggu orang-orang di sekitar. Melakukan aktivitas lain sambil mendengarkan musik juga menjadi lebih nyaman, karena headphone bisa menempel pas di telinga. Tapi sejak kapan sih headphone jadi segitu pentingnya buat kita? Dan gimana sih orang zaman dulu gunain headphone? Untuk tahu jawabannya, simak video ini sampai selesai ya. Sebelum masuk lebih lanjut, siapa nih yang masih suka salah antara headphone, headset, earphone, dan handsfree? Haha, nih Min buat kasih lihat. Nah, kalau sudah paham, yuk kulik sejarah penggunaannya. Headphone sebagai perlengkapan operator. Tahukah fanbot Nathaniel Baldwin mungkin terkenal sebagai penemu headphone pertama di tahun 1910? Tapi bentuk headphone pertama sudah ada dari tahun 1881. Tentu saja tidak seperti sekarang yang simple. Headphone pertama bentuknya tunggal yang bertumpu pada bahu pengguna dan mempunyai berat 10 pon atau sekitar 4,5 kg. Saat itu headphone dipakai oleh operator telepon. Pada tahun 1885 terjadi perubahan dalam gaya mendengarkan musik opera. Kerepotan untuk hadir di opera di mana orang harus berbusana khusus, pesan tiket, dan duduk berjam-jam membuat orang-orang mulai mencari kenyamanan, seperti mendengarkan opera dari rumah mereka sendiri. Jadi mereka menggunakan operator telepon dan disambungkan ke opera terdekat untuk mendengarkan opera tersebut. Layanan ini membutuhkan biaya sangat mahal yang dibayarkan setiap bulannya. Saat itu bentuk headphone lebih seperti stetoskop. Headphone untuk perlengkapan perang dan pilot. Evolusi headphone selanjutnya terjadi sekitar tahun 1910. Saat seorang mahasiswa dari Universitas Stanford menemukan headphone yang lebih ringan dari versi yang sebelumnya. Bentuk headphone yang ditemukan Baldwin ini sudah cukup mirip sama bentuk yang kita kenal sekarang. Setelah usahanya ini tidak mendapatkan respon positif atau tidak mendapatkan investor, Baldwin mencoba menawarkan ke pemerintahan Amerika Serikat. Akhirnya Angkatan Laut Amerika memesan 100 buah headphone untuk keperluan operator dan juga pilot pesawat mereka. Karena belum memiliki karyawan ataupun pabrik, Baldwin membuat 100 headphone itu dengan tangannya sendiri di dapur rumahnya. Baldwin kemudian sukses dalam usaha headphone ini. Sayangnya ia tidak membuat hak paten. Setelah terkena beberapa masalah, akhirnya ia mengalami kebangkrutan pada tahun 1924. Headphone yang dibuat Baldwin ini kebanyakan digunakan untuk kebutuhan komunikasi dengan sinyal radio. Menyusul dengan kesuksesan Baldwin, perusahaan asal Austria bernama AKG juga tidak mau ketinggalan. Sebelumnya AKG adalah perusahaan alat-alat perfilman seperti loudspeaker, proyektor film, dan light meter. Lalu pada tahun 1949 dengan desain futuristik, AKG menghasilkan sepasang headphone pertama mereka, K120. Model ini dan yang lebih populer lainnya menyusul diproduksi. Keberhasilan ini sudah cukup membuat AKG berhenti dari bisnis peralatan film dan fokus hanya pada audio. AKG didirikan di Wina pada tahun 1947 oleh fisikawan Dr. Rudolf dan insinyur Ernst Plus di Wina, Austria. Bisnis ini perlahan-lahan berkembang dan AKG pun mulai menjual klakson mobil, intercom pintu, kapsul mikrofon karbon untuk telepon, dan headset. Menariknya, AKG kini merupakan anak usaha Harman International Industry.
salah satu divisi dari Samsung Electronics. Tentu tidak asing dong dengan brand ini. Headphone stereo dan portable pertama. Pada tahun 1958, John C. Koss menciptakan headphone stereo pertama di dunia yaitu Koss CP3 dan memasarkan produknya ke banyak konsumen. Untuk beberapa dekade, Koss menjadi pemain utama dalam industri headphone. Apa sih perbedaan utama antara headphone mono dan stereo? Headphone mono hanya punya satu sumber speaker, jadi suara yang fanbot dengar di sebelah kiri akan sama dengan suara yang kanan. Sedangkan headphone stereo bisa mengeluarkan lebih dari satu suara. Saat fanbot nonton film atau dengar musik akan terdengar lebih detail dan lebih variatif. Pada tahun 1959 di sebuah pertunjukan di Tokyo, Stax memulai debutnya dengan sepasang headphone elektrostatik pertama di dunia. SR diproduksi setahun kemudian, satu dekade setelah memperkenalkan headphone stereo pertama. Koss melepaskan model elektrostatik buatan Amerika Serikat yang pertama di tahun 1968. ISP-6, beratnya sekitar 2 kg yang berarti mereka tidak persis seperti meletakkan sepasang earbud. Pada tahun 1969, headset dipakai dalam kokpit pesawat terbang. Para pilot pun senang karena headset ini ringan dan nyaman dipakai. Lalu headset pertama kali digunakan untuk pesawat telepon pada tahun 1970. Setelah itu pada tahun 1979, Sony membuat headphone MDL3L2 yang portable jadi mudah dibawa. Kalau fanbot familiar dengan Walkman, itu dia headphone portable pertama yang dibuat. Untuk yang tidak suka rambutnya terjepit headphone atau merasa terganjal beban di kuping, pada tahun 1800-an muncul solusi earbud dan headphone in-ear. Teknologi ini terus berkembang sampai 1997. Namun earbud ternyata tidak dapat mengisolasi suara dengan baik. Lalu Sony akhirnya menciptakan sepasang headphone neckband. Pada awal tahun 2000, bersamaan dengan munculnya telepon seluler, headset jenis nirkabel berbasis teknologi Bluetooth kian populer. Para pilot telah menggunakan teknologi peredam bising selama beberapa dekade. Lalu para penumpang juga bisa mendapatkan alat mendengarkan musik dan televisi tanpa terganggu dengan getaran pesawat. Ini berkat Bose yang meluncurkan garis Quake Comfort pada tahun 2000. Lalu iPod mengubah seluruh jagat musik pada tahun 2001. Semua jadi terbiasa melihat orang-orang dengan tali putih dari saku mereka ke telinga. Dimanapun, di kereta, bis, bahkan di jalanan. Hingga hari ini lebih dari 300 juta iPod telah terjual dengan sepasang earbud yang menyertainya. Dr. Dre dan Jimmy Iovine pada tahun 2008 bergabung dan bersama dengan Monster menciptakan headphone Beats by Dre. Dirancang dengan suara bass yang dalam dan kualitas suara yang hebat. Beats dengan cepat meraih pasar yang besar dan dapat dilihat pada hampir setiap pemain NBA saat mereka berjalan dari bis ke ruang ganti, semua memakai ini. Seiring perkembangan zaman dan penyempurnaan headset, audio yang dihasilkan pun semakin jernih dan nyaman dipakai di telinga pengguna. Beberapa produsen ternama juga mulai berlomba-lomba mengusung desain dan fitur yang menarik untuk pengguna. Headphone gabus. Teknologi terkini dari headset seperti fitur nirkabel, kemampuan menyimpan file data, hingga fitur yang dapat menghilangkan noise, sehingga menyebabkan pengguna headset semakin nyaman dan menjadi perangkat yang cukup dibutuhkan bagi generasi milenial saat ini. Headphone gabus ini hadir sebagai aksesoris audio ramah lingkungan. Headphone dibuat dengan gabus untuk penutup telinga dan penggeser ikat kepala, yang pada gilirannya menghilangkan kebutuhan akan plastik konvensional
lem, dan sekrup untuk konstruksi. Gabus yang digunakan untuk headphone juga membuatnya ringan dengan berat hanya 64 gram, sekaligus mempertahankan desain tangguh yang tidak akan memicu alergi, menjaga kelembapan, dan membantu melindungi suara. Headphone gabus ini adalah karya desain Pauline Ayrux, Jacopo Ferrari, dan dibuat oleh Jean-Yves Lerat di bengkelnya di Aury, Prancis. Bahan gabus dipasok oleh Cortiseira Amorim, sementara Ayrux dapat membuat prototipe yang berfungsi penuh hanya dalam 5 hari. Di bengkelnya di Domaine de Bose Baquet yang dipimpin oleh dua desain Pedrita. Gabus adalah salah satu bahan paling serbaguna dalam hal desain berkelanjutan. Banyak desain produk yang telah menggunakan gabus untuk menciptakan alternatif berkelanjutan dan mengurangi konsumsi plastik. Headphone gabus mudah diperbaiki dan ditutup berkat perakitan yang didasarkan pada kompresibilitas bahan. Tidak ada lem, tidak ada pelapis, tidak ada skrup yang terlibat, hanya gabus, komponen listrik sederhana, baja, dan busa. Headphone Exodus. Salah satu headphone yang menggunakan material kayu adalah headphone Exodus. Dirilis pertama kali oleh The House of Marley dalam rangkaian produk audio ramah lingkungan tahun 2019. Casing headphone terbuat dari kayu bersertifikat FSC. Artinya pohon yang ditebang untuk menghasilkan kayu ini dijamin akan diganti dan diregenerasi secara berkelanjutan. Baja tahan karat yang menyusun arsitektur dan pengencang headphone sehingga menciptakan lebih sedikit dampak lingkungan. Dan lebih tahan lama, bahkan bisa didaur ulang. Kualitas suara headphone tidak terpengaruh oleh bahan yang digunakan. Nyatanya seringkali pemilihan kayu dapat mempercantik dan menambah kehangatan pada akustik. Kayu adalah pilihan utama bahan pada banyak alat musik selama ribuan tahun. Jadi tampaknya logis jika kayu juga dimasukkan ke dalam produk mendengarkan audio. Selain kualitas suaranya yang tahan lama, headphone ini memiliki masa pakai baterai polimer litium selama 30 jam, yang merupakan paling tahan lama dalam sejarah perusahaan. Pengisian daya USB-C juga memudahkan untuk dicolokkan ke stop kontak, yang sesuai dengan USB. Perusahaan tidak hanya menggunakan bahan yang berkelanjutan, tetapi juga membantu memastikan bahwa produknya bertahan lebih lama daripada pembuat audio lainnya. Penting untuk menghasilkan desain yang tak lekang oleh waktu dan produk berkualitas tinggi. Itu dia beberapa evolusi headphone sejauh ini. Kira-kira akan ada evolusi seperti apa lagi ya? Mungkin Fanbot punya tebakan nih. Bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, nextnya Fanbot ingin tahu sejarah apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.